kesalahan juga ada di pemerintah daerah, ya. Ini kita tahu dari Jakarta ke sini nanti berubah-berubah. Ini bisa dikasih presiden 100.000, turun ke bawah mungkin udah 25 perak gitu. Ini persoalan. Akhirnya orang Papua merasa, kita ini diperlakukan tidak adil terus. Padahal bukan, persoalan seperti ini. Luar biasa. Meja makan. Hari ini saya Bayu masih bersama Chris Budiarjo. Kemarin kan kita ngobrolin tentang Papua ya. Ya. Kebetulan obrolan kita itu banyak sekali komentar, respon dan segala yang DM macam. Juga banyak. Ya. Kayaknya harus ada sisi lain. Ya. Supaya pembicaraan kita menjadi sebuah Pemahaman tentang Papua yang sesungguhnya komprehensif. Komprehensif dan juga Papua itu seperti apa sih? Kan begitu kira-kira. Ya. Siapa tamu kita? Tamu kita ini putra tokoh kemerdekaan Papua, boleh disebut seperti itu. Tapi tokoh yang disebut kontroversial juga tidak. Tapi iya juga, karena banyak sudut pandang yang berbeda tentang tokoh ini. Ya. Beliau adalah putra dari Bapak Dorties Eluai. Mohon maaf, saya ini tidak berani menyebut nama suku karena takut intonasinya salah. Karena ini begitu banyak marga atau suku di Papua, sehingga kita tidak boleh salah di dalam menyebutkan itu Eluai. Yanto Eluai. Siapa? Beliau adalah putra kedua dari Pak Dorties. Pak Dorties ini adalah tokoh Pepera, jajak pendapat pada tahun 69 yang kemudian menjadikan Indonesia diakui oleh PBB. Ya. Jadi sebenarnya urusan Papua sudah clear sejak tahun 69, sudah diakui oleh PBB, sehingga dengan cara apapun, langkah apapun tidak mudah untuk lepas dari Indonesia. Kita kemarin bahas tentang masa perubahan, adanya kelompok kriminal bersenjata menjadi OPM oleh Panglima TNI. OPM bersenjata. OPM bersenjata. Tentu ada maksud dan tujuan dalam kerangka menciptakan rasa aman, nyaman bagi masyarakat Papua. Dan tetapi dampaknya adalah ada pandangan atau yang berbeda. Kekhawatiran orang berkunjung ke Papua. Ada apa dengan Papua dengan adanya alih nama dari GKB menjadi OPM bersenjata. Nah tentu ya kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas tentang situasi terkini Papua bersama Yanto. Mas Yanto. Tapi orang Papua. Namanya Yanto. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik-baik Pak. Kapan sampai Jakarta ini? Sudah seminggu. Sudah seminggu. Bisa cerita sedikit Mas Yanto ya, jadi tentang masalah bagaimana nama Yanto, kemudian keluarga daripada Mas Yanto, bagaimana Pak Dorties, secara singkat ringkas tentang Pak Dorties pada saat Pepera. Kemudian beliau itu juga ketua Persatuan Putra Putri Pepera, pejuang Pepera. Nah, ini tolong diringkasi seperti apa kira-kira, monggo ceritakan. Baik, terima kasih Pak Chris dan kita semua teman-teman di podcast Meja Makan ya. Ini luar biasa. Pertama saya berikan apresiasi untuk teman-teman semua di Jakarta yang masih peduli ya, untuk kita melihat Papua yang merupakan bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ini poin pertama yang saya kira perlu kita sama-sama mencari solusi komprehensif tentang persoalan di Papua ini. Bagaimana penyelesaiannya ya. Di mana kita ketahui bersama juga bahwa sampai saat ini masih ada rakyat Papua yang masih mempersoalkan, masih mempermasalahkan proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tarik sejarah belakang ya tentang Papua secara umum, ini
kita lihat Papua ini, saya kira ada tiga kurun waktu kita harus lihat Papua. Pertama, kita lihat Papua, apa sih orang Papua ini? Dari begitu bangsa kita merdeka 1945. Ini orang Papua apa? Gimana mereka? Saya pakai tiga kurun waktu ini. 1945 ke 1961. 61. Ya. Ini kan Belanda masih eksis juga. Ya. Ada beberapa perundingan ya yang dilakukan, ada di mana New York Agreement ya. Ya, New York Agreement. Ada beberapa perjanjian yang dilakukan. Ada negosiasi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda ya. Menyangkut wilayah kolonial Belanda di sini ya. Salah satu Papua. Dekolonisasi. Betul, Ya. dekolonisasi. Ya. Salah satu Papua, negara Hindia Belanda ya. Iya. Ya, ini secara umum kita punya referensi juga dari Vogel ya, kita baca otodidak aja nih sejarah ini. Iya. Saya nggak punya disiplin ilmu tertentu untuk sejarah ini, hanya otodidak aja. Jadi kita lihat rentang waktu itu 1945 ke 61, ini satu fase yang satu ruang. Ini kita sendiri dulu, kita lihat ini sendiri dulu. Ya. Baru kita lihat 1961 ke 69. Ini ruangnya sendiri lagi. Iya, ruangnya berbeda. Iya, berbeda. bentuknya berbeda. Iya, Kondisi orang Papua juga berbeda deh dalam rentang waktu ini. Baru kita lihat 1969 sampai sekarang. Ini beda lagi. Iya, beda lagi ya. Gitu. Sampai 98 dulu lah. Iya. Habis itu 98 ke sekarang, bahkan 4 periode berarti. Kalau kita bicara di lingkup waktu 1961 ke 1969, di sini saya kira persoalannya. Ya. Ya. Di tahun 1961, khususnya di tanggal 1 Desember 1961, Belanda ini setelah gagal dalam beberapa perundingan untuk mempertahankan eksistensi mereka di tanah Papua atau negara Belanda ya. Ya. Nah, mereka membuat skenario, membentuk satu lembaga namanya New Guinea Red, semacam lembaga DPR. Ya. Nah, New Guinea Red ini yang memutuskan tanggal 1 Desember ada bendera bintang kejora, ada lagu kebangsaan. Ini awalnya ini. Yang kita mau ngomong tentang OPM, KKB-nya dari sini. Awalnya ya. Awalnya di sini. Awalnya itu desain Belanda. Iya, desain Itu, Belanda ya. karena kan kita ikuti juga perundingan mereka kan tidak mencapai titik temu. Iya. Mereka harus hengkang dari wilayah Papua, ya. Belanda itu. Tapi masih enggan. Iya, masih enggan tinggal. Iya. Jadi gitu ya. Jadi ini 1945 ke 61 ini orang Papua ini belum tahu dia sebagai satu bangsa, belum satu tahu. negara. Ya, masih dia Belanda, masih dia Belanda. Ya, masih dia sebagai suku rumpun ya mungkin. Iya. Setelah 61 baru orang Papua mengklaim dirinya bahwa dia satu bangsa, satu negara. Setelah Belanda mengumumkan gerakan 1 itu. Desember tadi. Betul. Ya, Di situ. Jadi persoalan Papua kalau kita bicara tanpa ada kurun waktu ini, Ya, ini sulit. nanti campur aduk. Campur nanti aduk. sehari lagi Ya, kita susah kita bisa. dapat solusinya. Iya. Jadi coba kita lihat itu satu kurun waktu 1945 ke 61, 1961 ke 69. Ini perjalanan juga kita bicara Papua secara de facto Ya. ya berdasarkan perundingan dan lain sebagainya. Ini udah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Oke. Gitu ya. Di 1963 Trikora. Ya. Secara de facto juga. De facto sudah dikuasai oleh Indonesia. Hanya Belanda juga masih eksis di situ. Ya, ada sebagian Belanda, ada Indonesia udah masuk. Ya, oke. Jadi 1961 1 Desember ini Belanda umumkan itu udah mulai gejolaknya itu mulai muncul. Sebagian rakyat Papua karena kedekatan dengan Belanda. Ya kita tahu bahwa kolonial ini kan motivasinya Cukup panjang. Iya, 3G itu ya. Ya. Gospel Gold. gold, gospel glory. Glory. Nah, ini aja diputar-putar ini.
pendekatan kolonial atau Belanda ke Papua ini kan tujuannya gold, mencari kekayaan alam di Papua. Tapi masuknya lewat gospel, lewat penyiaran menyiarkan agama. Ini kan untuk membangun hubungan emosional. Ya bersamaan dengan kalau kita tarik dari 1950 ini kan misionaris sending udah masuk menyiarkan agama. Besar-besaran. Iya, dari Jerman, dari Belanda, gitu. Jadi orang Papua begitu menerima agama Kristen saat itu, jadi udah kedekatannya dengan Belanda itu udah hubungan emosionalnya udah keras, sudah kental sekali. Gitu. Jadi saya lihat ini persoalan yang kita bicara sejarah ke belakang. Hari ini bersama podcast Meja Makan, saya pikir kita nggak bicara ke belakang lagi. Kalau ke belakang lagi kapan selesainya? Hanya sekedar pemahaman. Pemahaman Bahwa aja. persoalan dari 1 Desember itu adalah desain Belanda. Intinya itu yang kemudian diperingati seolah-olah menjadi bagian kemerdekaan dan sebagainya. Tidak ada itu sebenarnya. Tapi pembentukan daripada lembaga perwakilan rakyat semacam itu oleh Belanda karena gagalnya perundingan untuk tetap eksis di Papua. Nah, kemudian tahun 69 PBB itu melakukan jajak pendapat. Betul. Yang namanya apa? Pepera. Tokoh-tokoh Pepera sudah ada dan kemudian sejak itulah Indonesia sah Secara de jure. resmi, secara de jure, secara internasional diterima oleh masyarakat internasional, oleh PBB, bahwa Papua atau Irian Barat pada waktu itu merupakan bagian daripada Indonesia. Betul sekali, Pak. Nah, kemudian ini yang sering kemudian dibuat oleh beberapa kelompok masyarakat untuk diulang kembali bahwa seolah-olah 1 Desember adalah bagian daripada kemerdekaan Papua. Padahal tidak, sebenarnya tidak. Bagi satu bangsa. Bagi satu bangsa. Padahal itu desain Belanda pada waktu itu untuk mengambil hati daripada masyarakat Papua agar tidak bergabung dengan Indonesia atau supaya agar tetap eksis bersama Belanda. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, saya juga mungkin mau tambahkan Pak Krit tentang proses Pepera di tahun 69. Ini yang dibilang kadang sering dipersoalkan bahwa Pepera itu tidak one vote, one man. Tidak, referendum ini tidak melibatkan seluruh masyarakat Papua. Bahkan ada yang bilang perwakilannya saja. Bahkan ada yang bilang gitu. dengan tekanan militer. Intimidasi apa itu ya? Tekanan militer dan lain. Ini banyak orang terjemahkan. Pandangan masing-masing. Gitu. Jadi saat itu masih Papua Barat Irian Barat. Jadi ada 8 kabupaten kalau nggak salah itu. Kalau kita baca cari referensinya di Google. Jadi dari 8 kabupaten ini ada keterwakilan masyarakat Papua. Masyarakat adat Papua. Dalam Pepera itu, proses penentuan pendapat rakyat. Keterwakilan itu ada sekitar 1025 orang. 1025 orang. Iya, itu tokoh-tokoh Papua. Tokoh adat, ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Iya. Mereka yang terlibat dalam itu disebut DMP, Dewan Musyawarah Pepera. Dewan Musyawarah Pepera. Anggota Dewan Musyawarah Pepera itu ada 1025 orang. 1025 orang dari seluruh Papua. Dari berbagai suku. Mereka sebagai representatif dari masyarakat adat Papua. Ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat Papua. Saat itu mereka tokoh-tokoh adat yang hadir sebagai anggota Dewan Musyawarah Pepera, Pak. Ini kenapa tidak one man one vote? Saat itu kan struktur hierarki adatnya masih entah. Ya, pasti. Jadi kalau tokoh adatnya pergi ngomong semuanya. Jadi nggak perlu kita one man one vote. Karena kondisi karakteristik masyarakat saat itu. Jadi dari 1025 ini sebagai dia tokoh adat, pemimpin masyarakat adat, dia mewakili masyarakat adatnya. Misalnya bapak saya, salah satu tokoh yang ikut juga dalam Dewan Musyawarah Pepera Tes Seluai. Tes Seluai ini dia mewakili masyarakat, sekian banyak masyarakat adatnya untuk hadir di
Dewan Musyawarah PPRA itu. Jadi logikanya dia sudah mewakili masyarakat adatnya, Sudah sah ya? sah, dan dia sebagai pemilik wilayah adat, Iya. mewakili masyarakatnya dan mewakili pemilik wilayah adat. Nah, Jadi ini kita apapun bicara. keputusannya kepala suku, Iya, semuanya pasti ikut. pasti ikut. Zaman itu nggak ada yang melawan kepala Iya. suku. Sekarang baru terjadi degradasi ya, nilai-nilai adat, Iya. Ya. norma-norma budaya itu kan. Bahkan di dalam pemilu untuk wilayah tertentu masih ada lewat token apa noken itu kan. Iya. Masih suara kan masih sekarang ini Iya, masih masih berlaku, dipertahankan, iya. masih dihormati oleh pemerintah Indonesia. Betul. Bahkan di setiap pemilu itu tidak one man one vote juga, kan begitu. Untuk wilayah adat tertentu Iya. itu kan pakai noken itu kalau nggak salah. Iya, betul. Ini betul tahun sekali. 2024. Sekarang 24, Sekarang. masih Padahal itu tahun 69. 69. Yang kekuatan adatnya masih luar Nah, biasa. berarti sah itu ya Pak Sah, ya? sah. 1000 berapa tadi? 25. 1025 Dan orang itu yang kemudian menjadi landasan persatuan bangsa-bangsa PBB untuk menjadikan Papua Resolusi Barat itu. sebagai bagian dari Indonesia. Itu sudah clear. Clear. Bahkan tidak ada yang menolak ya di PBB ya? Iya. Hampir tidak ada. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang Hanya 84 absen. Ada yang Iya. absen, Iya. tapi hampir tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Tapi udah, itu sudah clear sebenarnya. Sudah Jadi clear. Sudah clear. apapun perdebatan itu sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Betul. Nah, kemudian memang kasus ini terjadi saat Indonesia terjadi krisis ekonomi, krisis politik pada tahun 97, yaitu era pergantian peralihan kekuasaan, dan itu seluruh Indonesia, dan itu dimanfaatkan momentum ini oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok internasional untuk memecah bangsa ini. Ya. Bukan saja masalah Papua, tetapi juga Timur-Timur, Papua dan Aceh. Iya. Itu ada surat dari senator Amerika kepada Habibie dan sebagainya, sehingga dampaknya adalah Timur-Timur selesai. Tapi alhamdulillah kasus Timur-Timur tentu berbeda dengan Papua, Ya. tentu berbeda dengan Aceh. Ya. Karena kalau Timur-Timur itu belum pernah ada referendum, belum pernah ada jajak pendapat, Dekolonisasi. belum ada dekolonisasi, belum ada kesepakatan PBB. Ya. Sedangkan Aceh dan Papua tentu berbeda. Sudah clear. Clear, bagian daripada Indonesia, kira-kira seperti itu. Betul. Nah sekarang masih ada pergerakan kelompok bersenjata, itu tentu debatable. Ya. Kelompok bersenjata itu mau merdeka, atau mau cari makan, atau mau coba sekedar hidup. Nah ini pandangan gimana? iya, iya. Gimana ini Pak? Sebagai betul. putra tokoh. Iya. Sebagai masyarakat Iya. adat Iya. dan sebagai asli dari Papua yang merasakan getaran itu, Iya. dan pasti juga punya komunikasi dengan kelompok-kelompok pro ke Bintang Kejora dan pro Merah Putih. Iya. Karena bagaimanapun fakta sejarah Fakta sejarah. bahwa pergerakan daripada Bintang Kejora, pergerakan daripada OPM itu tidak lepas daripada rumah adat Iya. di Sentani yang pada dasarnya pada akhirnya rumah milik Dorpis. Yang adalah Bapak beliau. Bapak beliau. Ini fakta sejarah Iya, fakta, yang nggak fakta. bisa kita pungkiri. Iya. Gimana, Mas Alfa? Baik, ini secara khusus perlu saya tegaskan lagi bahwa proses PPRA ini dengan keterwakilan tokoh-tokoh adat mewakili, ya, saat itu diperkirakan jumlah masyarakat adat Papua, rakyat Papua itu sekitar 18.000 ya, Oke. Ya. diwakili oleh 1.000. 1.025. Udah cukup besar lah itu. Iya. Ini perlu juga kita pahami bersama bahwa tadi saya sudah sampaikan, mereka menghadiri atau menjadi anggota DOMP sebagai perwakilan rakyat Papua dengan kewenangan-kewenangannya. Ya. Kewenangan atas masyarakat adatnya, Ya. kewenangan atas wilayah adatnya. Jadi pada saat mereka menyetujui atau memutuskan dalam PPRA itu bahwa Papua menjadi tanah Papua menjadi bagian daripada Indonesia. Indonesia. Secara logikanya itu mereka sudah menyerahkan masyarakat adatnya menjadi warga negara Indonesia, Ya. Ya. dan mereka sudah menyerahkan wilayah adatnya menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia, kan seperti itu. Ya. Ya. Akhirnya Belanda juga proses selanjutnya ke PBB kan Kalah. keluar resolusi Ya, 2004. resolusi, betul. Ya. Karena Udah clear lah secara iya, internasional. secara legalitas masyarakat adat Papua, tokohnya udah menyerahkan masyarakatnya menjadi warga negara Indonesia. Wilayah adatnya sudah diserahkan menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini yang kadang
ya ini orang berbicara dari sisi yang lain. Ya. Saya sebagai salah satu tokoh adat yang menggantikan Bapak. almarhum orang tua saya bilang saat itu, hari ini kalau ada masyarakat adat yang berbicara mempersoalkan Papua, Anda punya kapasitas adat apa? Begitu. Iya, iya. Anda kepala suku nggak? Dulu leluhur sudah Gitu, memutuskan iya. kan gitu ya. Misalnya kalau ada pergerakan-pergerakan yang masih mempersoalkan ya, ada Iya. faksi-faksi perjuangan OPM, Oke. KKB dan lain sebagainya itu. Saya sering sampaikan, ini wilayah adat zaman itu kan banyak juga tokoh-tokoh adat dari pegunungan itu Iya. yang terlibat dari Wamena pada saat Jayawijaya. Iya. Ikut dalam PPRA juga. Iya. Iya. Bahkan ada, saya lagi cari referensi di media juga di Google. Itu di tahun 65 sebelum 69 ya. Ya. Itu tokoh-tokoh dari pegunungan, tokoh-tokoh adat ini, kepala-kepala suku, mereka udah datang juga mau bertemu dengan Soekarno pada saat itu untuk memutuskan udah kita menjadi Bergabung ke bagian Indonesia. Indonesia aja. Sebelum 69 loh, Pak. Iya. Jadi 69 kenapa kita bicara secara de jure? Sudah final Papua dalam NKRI Ya. dengan resolusi PBB dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita ngarah ke 98, itu apa yang terjadi dengan pergerakan di 97, 98 di Kenapa menguat kembali? menguat gitu? kembali. Ini dia. Ini Ya, menarik, kita tadi menarik. saya bilang ada Sehingga 3. belum selesai sampai sekarang kan. Iya. Betul. Pak. tapi itu saya Iya. menyimpulkan sedikit ya. Berarti ketika ada sekarang pergerakan-pergerakan itu, mereka seperti mengingkari perjanjian yang sudah dibuat oleh ketua-tetua adatnya dahulu. Betul. Begitu ya? Betul. Ini kan kalau Nah, ini kita kan gini, apa sih yang terjadi di 98 ini, 97 ini, apa yang terjadi sehingga sampai hari ini seolah-olah banyak masalah. Seolah-olah loh ya. Seolah-olah. Karena ini nanti kita akan lihat masuk ke session Papua terkini, situasi terkini bahwa tidak seseram yang dibayangkan orang. Bahwa Papua itu aman dan nyaman. Ada wilayah tertentu yang terjadi pergolakan bersenjata, ya, iya. wilayah tertentu. Tapi Papua itu berapa luas sih dibandingin Jawa? Sekitar berapa kali Pulau Jawa saya Tiga nggak kali punya- ya? nggak 3 atau punya. 4 kali ya. Pulau Jawa. 3,5 ya? Ya, Ah, 3,5. ya, Pulau Begitu Jawa. luasnya wilayah daripada Papua. Jayapura saja merupakan kota terbesar di Indonesia. Kan begitu ya? Iya, Jayapura ya. siap. Kota Jayapura terbagi 2, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Iya. Nah, kalau Mas Yanto ini berada di Kabupaten Jayapura, Wah, yang Sentani. ibu kotanya Sentani. Sentani itu ibu kota daripada Kabupaten Jayapura. Jayapura. Nah, ini terus gimana ceritanya? 98. Iya. Baru kita akan masuk. Jadi tadi saya bicara tentang 3 kurun waktu itu ya. Sekarang kita mau bicara Papua 69 ke atas, kita Ya. biarkan dulu ya, Ya, 69 ya, ke ya. bawah. Ya, Ya. Karena sudah Kalau clear bicara itu ya. ke bawah Sudah lagi ini clear, penangkut udah. lagi. Jangan Sudah sampai, jangan clear, sampai. itu sudah clear. Nah, itu Iya. masa lalu, bagian masa Kalau lalu. kita Tapi harus bicara- tahu, kita harus tahu. Betul. Kalau kita bicara Papua dalam kurun waktu 1969 setelah PPRA sampai saat ini, berarti kita nggak bicara lagi tentang Masa depan. politik status. Kita bicara bahwa Papua sudah final dalam kerangka Siap. Ya, ya, oke. ya, Betul. Ya. negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Supaya kita nggak usah campur-campur lah urusan Ya. politik yang di belakang. Ya, Ke ya. belakang terus nggak Iya. pernah majunya Iya, lagi. iya, 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 betul. Terus Jadi 69 ke atas kita bicara sampai kondisi saat ini. Pertama kita sepakat dulu ya bahwa Papua sudah final dalam NKRI iya. ya. Supaya kita bicara kekurangannya apa. betul. Iya, betul. Kenapa Papua masih ada gejolak Iya. ya. Saya kira kita orang Papua ini sama dengan saudara lain di provinsi lain di Indonesia. ya, di Ya. seluruh Indonesia. Ya masyarakat ya semua orang ini ingin dihargai, dihormati, Diperhatikan. dimanusiakan. Nah. Saya kira sama semua ya. Orang Ya. Papua juga mungkin dalam konteks itu ingin juga dihargai, dihormati, dan Disetarakan. dianggap sebagai manusia sama dengan saudaranya yang lain di Setara. seluruh Indonesia. Terciptanya Setara. keadilan sosial. Betul. Pembangunan tidak boleh tertinggal dan ditinggalkan. Oh. Ya, ya, Ada beberapa predikat yang dibilang orang Papua dianaktirikan. ya, dulu. Dulu ya, Sebelum Jokowi. ya sebelum-sebelumnya. Jadi
Ya kita tahu juga kondisi bangsa ya, Iya. ekonominya masih carut marut dan Iya. lain sebagainya. Mungkin setelah 1 Mei 1963, Trikora, dekret presiden, Ya. ini mungkin perhatian bangsa kita juga baru merdeka, baru mulai pemulihan dan lain sebagainya. Mungkin perhatian ke Papua ini agak kurang. Ya. Terus mungkin ada apa dalam rangka ini ada militer masuk ya, kan peralihan kan Belanda juga masih eksis di situ. Iya. Jadi situasi ini yang tadi saya sampaikan 1961 ke 69 ini sebagai akar persoalan Papua. Tapi kita tinggalkan dulu, kita bicara Papua sudah final dalam NKRI hari ini. Kenapa Papua hari ini begini? Masih ada faksi-faksi perjuangan dan lain sebagainya, baik di luar negeri maupun Dalam negeri. iya. Saya kira kurun waktu OPM yang orang Papua yang organisasi Papua Merdeka yang berjuang karena ideologi Papua Merdeka ingin Papua menjadi sebuah bangsa ini udah selesai. Banyak yang sudah meninggalkan, sudah nasionalisme Indonesia sudah terbangun, ingin hidup sama dengan rasa aman, damai seperti itu. Hanya kondisi rakyat Papua ini mungkin kurang perhatian dari Papua. Akhirnya masih muncul itu. Ya. 97 ya. Ini kita bicara mendiang almarhum ini ya, orang tua kita ini tokoh Merah Putih. Beliau sekitar 61, 62 sebagai seorang ASN meteorologi bertugas di Tanah Merah Bovendigul. 1967 PKI ya muncul pergantian Soekarno dengan Pak Harto. Pak Harto, dipulang sebagai seorang tokoh adat, dia mewakili masyarakat sukunya untuk dalam PPRA itu. Di tahun-tahun rentang waktu yang krusial ini, yang 61 ke 69, yang banyak faksi perjuangan juga muncul, OPM dan lain sebagainya. Ini Pak TS ini sudah nancap Merah Putih di mana-mana. Gitu. Saya juga baru tahu, baru belajar feedback ke belakang. Ternyata kita ini dari kakek kita, dari bapaknya Pak TS ini udah benci dengan Belanda. Dia sebagai seorang tokoh adat yang merasa memiliki wilayah adat di situ, Belanda datang ke sini, jangan ngatur kita. Ini wilayah saya, tanah saya, ngapain lu atur kita di sini? Itu prinsip-prinsip dari kakek kita ya. Iya. Akhirnya mau diperintahkan Belanda, disuruh ini, dipaksa ini, dia nggak mau. Dia tolak. Nggak boleh Anda perintah saya, Anda datang ke atas tanah saya, harus dengar saya, harus hargai saya, hormati saya. Iya. Akhirnya hubungannya tidak harmonis ya dengan Belanda. Nah, kadang Belanda kalau begitu, kadang memaksa dengan cara-cara ya, dengan cara mereka, pola mereka. Akhirnya terjadi pertentangan-pertentangan itu. Nah, kembali ke 97, Pak. Itu apa sih yang dirasakan daripada masyarakat Papua, ketidakadilan kan? Iya. Sehingga ada pergerakan kembali, Betul. ada otonomi khusus dan merdeka, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi, tapi situasi sekarang kan berbeda. Iya. Di era Jokowi ini, rasa ketidakadilan sudah mulai terkurang. Bagaimana pendapat? Iya. Saya Ceritakan, nyambung tadi. Ya. Ini kadang orang Papua melihat TS Eloy sebagai tokoh Papua Merdeka. Ya. Padahal rentang waktu 97 ke 2000 hingga bendera naik ya, bendera bintang kejora naik, hubungan dengan Gus Dur mengizinkan dan lain sebagainya. Nah, di kurun waktu ini aja 3 tahun ini 97 ke 2000. Ini figur TS mulai berubah, dibilang sebagai tokoh Papua Merdeka. Padahal itu presidium Dewan Papua tuh idenya Gus Dur. Idenya tokoh-tokoh Papua yang disetujui Gus Dur. Iya. Oke. Mereka sampaikan, sebenarnya mau menyampaikan aspirasi rakyat Papua. Jadi untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua sebenarnya. Betul, untuk kesejahteraan, keadilan. Jadi ada 2 otonomi khusus atau merdeka, kira-kira kayak gitu. Akhirnya otonomi khusus dijawabnya kan. Betul. Oke. Jadi disitulah kita sering jelaskan bahwa TS ini tokoh Merah Putih 100% loh. Iya. Karena orang tuanya udah benci Belanda pada saat Indonesia masuk, kuliah itu jadi pilihan Indonesia. Jangan disimpulkan sebagai bintang kejora. Betul. Oke.
Makanya kita mau kembalikan kembalikan Marwah itu. Iya, marwah itu bahwa TS bukan tokoh OPM. Bukan. Oke. TS adalah tokoh adat yang memperjuangkan kesejahteraan Merah putih, masyarakat. ya. Ya. Hanya digunakan kendaraan Papua Merdeka itu. Iya. Karena dengan cara itu lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ya. Itu trik lah, Iya, strategi trik lah. lah, Masalah strategi cara itu, ini, iya. masalah cara. Padahal arahnya adalah otonomi khusus. Iya. Betul. Saya di samping bapak saya, masa hidup di 97 ke 2000 sampai penaikan bendera bintang kejora di kota Jayapura itu. Iya, iya. Saya ada di samping. Oke. Di samping orang tua saya. Saya tahu pembicaraannya. Dia bicara bahwa kita bukan berbicara untuk menjadi satu bangsa sendiri. Iya. Ini strategi, tapi ya namanya strategi kan harus Iya. tidak diketahui juga orang Iya. Papua. Iya, Ya, iya, nanti iya, dibilang, iya. ah ini tokoh ini tipu-tipu aja ini. Jadi pemimpin tipu-tipu aja ini. Iya, 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 Gitu. Jadi memang isu Papua Merdekanya itu betul-betul mengkristal ya. Iya. Dan negara juga udah berpikir, ini solusinya apa? Iya. Gitu. Akhirnya susah dah. Otonomi khusus. Jadi di rentang waktu itu 97 itu kan berawal di pertemuan ada namanya satu forum Foreri ya Foreri. di lantai 7 gedung Bank Papua. Dulu Bank Pembangunan Daerah Papua, Irian Jaya, BPD Irian Jaya. Di situ ada pembahasan tentang Papua. Pak Tes ini bilang, udah saya pimpin gerakan kita pelurusan sejarah bahwa Papua itu sudah merdeka di 1 Desember 1961. Ya, yang oleh Belanda tadi. Iya. Jadi gerakannya itu pelurusan sejarah. Pelurusan sejarah. Iya. Pelurusan sejarah kan tujuannya juga untuk mendirikan negara gitu. Iya. Nah, ini ada sebagian rakyat Papua, tokoh-tokoh Papua yang memang udah ideologi Papua merdekanya itu kental sekali ya. Nasionalisme Papuanya itu kental. Ingin juga ada dalam situ. Ada juga tokoh-tokoh yang udah di luar negeri datang lagi. Nah, ini memanfaatkan udah, momentum. Ya, momentum. Akhirnya Presidium Dewan Papua itu dibentuk. Kongres Rakyat Papua di tahun 2000 itu. Nah, kan aspirasi itu yang dibawa ke pemerintah Indonesia saat itu B.J. Habibie. Ya. Udah Ya. Gus Dur. 2000 udah Gus Dur. Megawati ya, nggak salah. Masih Gus Dur. Masih Gus Dur ya. 2001 baru Megawati. Ya. Ya, baru diberikan otsus itu ya. Jadi saya kira Papua gitu. Kita final dulu bahwa sudah selesai. Sudah sebagai Bagian Indonesia. Ya, bagian daripada Indonesia. Nah, bagaimana kondisi terkini daripada Papua, pembangunan dan sebagainya? Kita masuk ke era Jokowi. Iya. Dulu kan kata orang Papua, kalau orang Jawa itu manja, naik 500 BBM aja ribut. Sedangkan kondisi Papua berapa duit itu tenang santai-santai aja, harga mahal kan gitu kan? Betul. Gimana itu? Ya, ini Harga-harga. yang negara sudah sangat serius ya. Di era Jokowi ya, di era presiden-presiden sebelumnya juga kita tidak juga mereka peduli juga dengan Papua. Bagaimana rakyat Papua ini jadi baik maju ya. Ya, ini tidak ada manusia yang sempurna ya. Ya, Presiden juga gitu. Sama. Jadi dia bukan berpikir Papua ya seluruh Indonesia. ya, Indonesia ini. Jadi saya kira kembali orang Papua mau lihat ini kebijakan program dari presiden ini kayak nggak pas ke kita ini. Nah, nggak adil ini gitu. Ya ini adil yang proporsional ini kan kita juga harus lihat gitu ya. Bukan Papua saja presiden pikirkan ya mungkin gitu-gitu ya. Terus ini persoalannya kompleks. Mungkin dari pemerintah pusat sudah buat kebijakan program yang baik, tapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah di Daerah. provinsi, daerah. Terutama dana otsus misalnya yang nggak nyampe. Mungkin juga pengawasannya nggak jalan. Iya, Gitu. iya. Tadi kita bicara program Jokowi penyamaan harga ya BBM, beras, Pulau Jawa harus sama di Papua bahkan di pegunungan. Jangan alasan ini transportasinya mahal jadi harganya dikasih naik. Nah, ini kan udah bagus. Nah, sekarang implementasinya pemerintah daerah ini yang harus mengontrol Iya, kan gitu. betul. Sehingga pedagang atau pelaku bisnis ekonomi ini nggak naik-naikkan harga sesuai mereka punya. Nah,
Nah, ini saya kira itu. Iya. Hari ini kalau rakyat Papua mengeluh tentang belum diperlakukan secara adil, ya, secara baik. Ya mungkin ini kesalahan juga ada di pemerintah daerah, ya. Ini kita tahu dari Jakarta ke sini nanti berubah-berubah. Ini bisa dikasih presiden 100.000, turun ke bawah mungkin udah 25 perak gitu. Ini persoalan. Akhirnya orang Papua merasa kita ini diperlakukan tidak adil terus. Padahal bukan, persoalan seperti ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bagaimana khusus kita kembali menukik bukan Papua, tapi Jayapura aja dulu. Jayapura kan ada 2 kota, Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Nah, bagaimana kondisi Kabupaten Jayapura di mana Pak Mas Yanto ada di situ? Bagaimana? Situasi terkini dan kedepannya seperti apa? Menurut bayangan daripada Mas Yanto, agar Jayapura sebagai sebuah kabupaten dan Sentani sebagai pintu gerbang Papua karena bandara ada di sana, itu bisa memberikan warna bagi pengembangan, pembangunan dan wisata di Papua. Setuju. Gimana? Programnya seperti apa? Bukan program, maksudnya kedepannya seperti apa kondisinya, potensinya? Di zaman Irian Jaya ya, sebelum kita berubah nomenklatur nama ke Papua, Kabupaten Jayapura kan ibu kota provinsi Irian Jaya. Betul. Sebelum pemekaran baru kota Madia jadi, akhirnya menjadi. Ini Kabupaten Jayapura ini kita bisa katakan bahwa kabupaten peradaban masyarakat Papua. Di dalam Kabupaten Jayapura ada Uncen, ada sekolah tinggi, ada pemerintahan provinsi Irian Jaya. Zaman itu banyaknya fasilitas sarana pendidikan dan lain pemerintahan. Seluruh tanah Papua ya. Seluruh pulau Papua di sana semua. Sekolahnya, kuliahnya, kerja di pemerintahan, seperti itu. Jadi Kabupaten Jayapura ini boleh kita katakan sebagai apa ya? Pusat pertumbuhan Papua. Pertumbuhan Papua, peradaban masyarakat Papua juga. Sel-sel itu di situ tempatnya. Ini poros di mana kalau kita bicara Papua gejolak ini ada di situ juga. Kebaikan, keburukan semua di situ. Semua. Hari ini kalau Papua berubah pikiran untuk ini embrionya ada di Kabupaten Jayapura. Makanya saya sering ingatkan kepada Kapolres, kepada Padaning, kepada Kapolda, Kabupaten Jayapura itu dijaga baik gitu. Segala sesuatu itu ada di situ embrionya. Kabupaten Jayapura ini dulu kan besar sekali ya. Sekarang terbagi jadi berapa kabupaten ya? Dari Kabupaten Jayapura sendiri ada pemekaran ya. Berapa sekarang? Itu Kabupaten Kerom. Oke. Kota Jayapura. Kota Jayapura sendiri. Kabupaten Sarmi. Kabupaten Sarmi. Terakhir Kabupaten Mambramo-Raya. Dan Kabupaten Jayapura sendiri. Kabupaten Jayapura sendiri. Berarti ada 5 ya. Jadi 5 dia. 5. Udah satu provinsi itu. Iya, kelipatan 5 kan. Terus solusi, Pak. Solusi menurut depan. Bapak, solusi apa yang paling tepat dari pemerintah untuk mengatasi yang tadi itu tidak merasa tidak kurang pas. Kita tidak ngomong bahwa mereka separatis bersenjata atau apa, tapi kalau melihat sejarahnya kan mereka hanya orang-orang yang tidak pas dengan posisinya. Itu solusinya seperti apa sebaik menurut Bapak? Yang sesuai dengan adat Papua, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan teman-teman di Papua. Iya, saya pikir solusi untuk Papua ini pertama kita lihat masyarakatnya dulu ya. Ini orang asli Papua yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Otsus itu. Ini kan identik dengan masyarakat hukum adat. Kalau kita tarik dia ke Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B itu, negara menghargai dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Ini Undang-Undang Dasar loh. 45. Ini masyarakat adat Papua, masyarakat hukum adat Papua. Pendekatan atau pola-pola pendekatan kesejahteraan, pembangunan dari pemerintah kepada Papua, ini harus ke sini dulu objeknya ini. Subjeknya ini masyarakat hukum adat Papua. Nah, kita lihat pendekatan pemerintah kadang ke tokoh agama, tokoh ini dan lain sebagainya. Ini sejarah kita bicara sampai saat ini Papua ya. Ini tokoh-tokoh adat yang saat itu menyerahkan masyarakat adatnya menjadi warga negara Indonesia, menyerahkan wilayah adatnya menjadi wilayah kedua. Ini seakan-akan terabaikan.
Saya salah satu yang karena orang tua saya merasakan. Ini kita jujur aja kita bicara. Jadi pendekatan pemerintah belum. Pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan terhadap masyarakat adat. Karena bagaimanapun kemerdekaan ataupun menyatunya masyarakat Papua kepada Indonesia tidak lepas daripada peran dan peranan masyarakat adat, tokoh adat, tokoh-tokoh pimpinan masyarakat adat. Sehingga ke depan dan selanjutnya menurut kita, menurut Pak Isyanto adalah bagaimana agar meningkatkan peran dan peranan daripada masyarakat adat dalam pembangunan Papua, dalam melaksanakan otonomi khusus, sehingga tidak terabaikan. Jadi rasa ketidakadilan itu dirasakan oleh masyarakat adat, bukan saja masyarakat Papua, sehingga karena masyarakat adat yang begitu kental di soliditas adat atau soliditas kesukuan yang demikian ketat, demikian kental di Papua, apabila ketidakadilan dirasakan oleh tokoh adat, maka ini berbahaya. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak ya. Nah, jadi paling menurut tidak saya mereka merasa dilibatkan. Harus merasa dilibatkan. Harus merasa dilibatkan. Jadi, yang selama ini pendekatan kurang lah kepada tokoh adat ya. Karena dirasakan kurang. Mungkin belum mereka ini satu yang strategis. Kita bicara hak pribumi ya. Ini kan di dalam di dunia ini kan diakui juga. Iya. Ada hukum-hukum itu negara tentang pengakuan terhadap adat. Ada masyarakat pribumi itu. Iya. Kan bahasanya pribumi ya. Kita di Papua bilang masyarakat hukum adat ini. Oke. Saya kira mereka ini penentu. Karena 69 mereka sudah menyerahkan wilayah adatnya menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Iya. Supaya mereka bisa bertanggung jawab kepada keturunan. Kepada kepada masyarakat adatnya. Kenapa saya menyerahkan ke Indonesia? Ini loh. Iya, betul. Selama ini kan situasi pada saat setelah 69 ini mereka terabaikan, saya sampaikan ya. 1025 ini pemerintah karena kondisi bangsa yang masih belum baik ya. Mereka merasa terabaikan ya. Kita sebagai anak-anak dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam PPRA juga, pemerintah ada beberapa yang diperhatikan pemerintah. Salah satunya Pak Teis ini. Iya. Dia sebagai tokoh yang dihargai oleh pemerintah. Mungkin karena saat itu dia lebih agresif ya, lebih. Tapi yang lainnya kan tidak gitu kan? Iya, sebagian besar itu enggak ada. Bahkan ada yang lari juga ke PNG. Ke Belanda gitu ya, karena mungkin perlakuan yang kurang pas. Lebih ke hubungan emosional mereka ya dengan Belanda. Jadi pada saat 69 PPRA itu kan kapal Karel Dorman datang mengangkut seluruh masyarakat Belanda untuk pulang. Di situ ada orang Papua juga ikut. Nah, bahkan ada kalau kita bilang Black Brothers ya, seni band itu sampai mereka juga menyuarakan tentang ketidaksukaan mereka untuk Papua berintegrasi ke Indonesia dengan lagu-lagu akhirnya terancam. Kondisi saat itu masih pada waktu itulah. Jadi ini adalah distorsi, ini adalah residu lah. Jadi benang merahnya tuh kalau menurut saya ya, di pemerintah belum mampu mengakomodir kepentingan adat, memotret permasalahan di Papua. Kalau daerah lain itu kan ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur, itu udah selesai. Saluran-salurannya kan itu. Tapi di Papua itu harus ditambah dengan adat, para tetua adat. Iya. Bagaimana tetua adat itu mempunyai wewenang? Bagaimana tetua adat itu mempunyai tanggung jawab? Paling tidak peran terhadap pembangunan di Papua. Mungkin begitu itu ya. Ya, jadi saya kira pemerintah perlu memikirkan peran dan peranan adat dan juga masyarakat adat sendiri di Papua harus sering berkomunikasi, apalagi dengan putra-putri PPRA ini saya kira bisa meningkatkan peran tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi, bukan hanya pemerintah pusat ya. Artinya perlakuan ataupun penghormatan daripada gubernur, bupati, bukan hanya presiden, bukan hanya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah bukan saja pemerintah Republik Indonesia, tetapi juga pemerintah Provinsi Papua. Dan apalagi sekarang sudah terbagi menjadi 6 wilayah, termasuk Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua
pegunungan, Provinsi Papua Selatan, ini harus tetap meningkatkan penghargaan kepada tetua-tetua adat dan keterlibatan tetua-tetua adat dalam musyawarah tahunan ataupun public hearing menurut saya perlu sering dilakukan, sehingga ada keselarasan hubungan yang baik antara tetua-tetua adat dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah nasional. Betul, Pak. Itu saya kira jadi masalah Ada Papua. satu lagi yang keren. Saya cukup sedih 3 tahun yang lalu Persipura degradasi. Oh iya. Karena kalau kita ngobrolin Papua, kita nggak ngobrolin Persipura itu agak Kurang asik. Betul. Tapi tahun ini ada PSBS Biak ya. PSBS Biak yang masuk. Iya, semoga sepak bola di Papua masih tetap jadi mutiara hitam. Iya. Kebanggaan Papua adalah bola. Bola harus tumbuh kembangkan, maka masyarakat Papua akan bahagia dan bangga apabila bola bisa berkembang, tumbuh berkembang dan difasilitasi bagi anak-anak muda Papua. Jadi ada tetua adat yang dikembangkan, sepak bola difasilitasi, kita akan jaya selalu dengan tumbuh berkembangnya Papua, dan Papua akan aman nyaman apabila adat dilibatkan, olahraga dikembangkan, musik seni, universal seni, ya. Bidang-bidang yang universal, musik. Jadi seni budaya itu harus menjadi perhatian. Meja makan selanjutnya. Terima kasih.